Aisyah terkejut saat Zildan tiba-tiba naik ke atas ranjang dan mendekatinya. Gadis itu tampak pasrah dengan apa yang ingin dilakukan Zildan kepadanya. Namun, Aisyah tidak menyangka yang dilakukan Zildan adalah justru mengapit kedua pipinya dengan satu tangan. Hal itu membuat Aisyah meringis menahan sakit karena Zildan terlalu kuat menekan rahangnya. "Apa kamu pikir saya mau melakukannya sama kamu, hah?" bentak Zildan. Suaranya terdengar sedikit meninggi, membuat nyali Aisyah menjadi ciut. Zildan menatap nanar wajah polos Aisyah. Dia sama sekali tidak peduli dengan suara lirih yang keluar dari bibir Aisyah. "Saya tahu tujuan kamu mau menikah dengan saya. Kakek saya pasti sudah menjanjikan harta pada kamu, iya kan?" Sekali lagi Zildan membentak Aisyah. Aisyah yang masih merasakan sakit karena Zildan tidak melepaskan cekalan tangan dari rahangnya, yang bisa dia lakukan hanya menggeleng lemah. "Dasar gadis munafik," hardik Zildan. Dia pun menyentak wajah Aisyah dengan kuat sehingga tengkuk gadis itu membentur kepala ranjang. Sebuah ponsel yang diletakkan Zildan di atas nakas berdering. Lantas pemuda berusia 28 tahun itu beranjak dan meraih ponselnya. Sebuah panggilan video dari ayahnya membuat Zildan mendengkus kasar. Mau tak mau, dia pun akhirnya menerima panggilan video tersebut. "Lagi di mana kamu, Zildan? Mana istri kamu?" Zildan sedikit tersentak saat dia menjawab panggilan video. Yang muncul di layar ponsel bukanlah sang ayah, melainkan kakeknya sendiri. Menelan ludahnya yang terasa kelat, Zildan kemudian mengalihkan kamera dan menyoroti sosok gadis yang masih berada di atas ranjang. "Untuk apa sih kakek harus meminta bukti video segala? Aku sama dia tidur satu kamar yang sama kok," dusta Zildan. Itulah alasan sebenarnya kenapa Zildan memaksa Aisyah untuk ikut ke kamarnya tadi. Saat dia sedang bersama dengan Clarissa di apartemen, Zildan mendapatkan panggilan telepon dari ayahnya. Seno mengatakan kalau mereka ingin memastikan bahwa Zildan memperlakukan Aisyah dengan baik. Zildan awalnya mengatakan bahwa dia dan Aisyah baik-baik saja. Namun sepertinya kedua orang tua Zildan sudah mengenal sepak terjang putra mereka. Maka dari itu Seno meminta bukti video call. Di saat itulah Zildan langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia tidak ingin jika keluarganya tahu bahwa dirinya tidur di kamar yang terpisah dengan Aisyah. Maka posisi Zildan yang menjadi CEO perusahaan Atmaja Group akan tersingkirkan. Usai melakukan panggilan video call dengan sang kakek, Zildan menoleh keranjang di mana Aisyah masih terpaku di sana. "Kenapa masih di sini? Cepat keluar!" bentaknya. Aisyah tergemap, jantungnya berdebar dengan sangat cepat, sebab selama ini dia jarang sekali dibentak oleh seseorang. Dengan wajah tertunduk, lantas Aisyah mulai menjejakkan kaki ke lantai dan ingin beranjak dari ranjang. Akan tetapi gaun tidur yang dikenakan Aisyah terlalu panjang hingga menyeret ke lantai. Hingga tanpa sadar Aisyah menginjak ujung bajunya sendiri. Saat Aisyah hendak melangkahkan kaki, dia kehilangan keseimbangan karena kakinya yang menginjak bajunya. Alhasil, tubuh Aisyah terhuyung ke depan dan dia mengira bahwa dirinya akan jatuh, lalu terjerembab ke lantai. Namun perkiraan Aisyah salah. Zildan yang kebetulan berdiri tak jauh darinya melihat Aisyah yang akan jatuh. Dia dengan gerak refleks menangkap tubuh Aisyah sehingga keduanya kini saling berpelukan. Pandangan mereka saling mengunci untuk beberapa detik hingga akhirnya Zildan yang mengira bahwa gadis ini sengaja menjatuhkan diri. Kemudian Zildan segera melepaskan pelukan. "Dasar bodoh, apa kamu mau merayuku?" Aisyah berjingkat kaget karena lagi-lagi Zildan menaikkan satu oktav suaranya. Tidak ingin membuat lelaki ini semakin murka, Aisyah bergegas pergi meninggalkan kamar Zildan dan menuju ke lantai 2.
Setelah tiba di kamar dan menutup pintu rapat-rapat, Aisyah merosotkan tubuhnya ke lantai dengan bersandar di daun pintu. Air matanya kembali luruh membasahi kedua pipi dan dia membiarkannya mengalir menjadi anak sungai di pipinya yang kemerahan. "Kamu harus kuat, Aisyah. Ini baru hari pertama. Bagaimana kalau hari selanjutnya kamu akan mendapatkan perlakuan seperti ini?" Aisyah kembali mencoba menguatkan hatinya sendiri. Hingga dia memutuskan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Sebab seharian ini dia memang belum beristirahat sama sekali. Pagi pun tiba, matahari tampak masih malu-malu menampakkan sinarnya. Kicau burung yang hinggap di jendela membuat Aisyah terbangun dari tidurnya. Dia beranjak dan segera menyegarkan diri, berharap hari ini hatinya semakin baik dari kemarin. Aisyah yang sudah berganti pakaian, kini dia sedang mematut diri di depan cermin. Tak lupa pelembab bibir dipoleskan ke bibir sensualnya dan mengambil ikat rambut untuk menguncir rambutnya yang panjang tergerai. Setelah merapikan tempat tidur, Aisyah merasa ragu untuk turun ke lantai bawah. Dia takut jika harus bertemu dengan Zildan, padahal pria itu adalah suami sahnya. "Ayo Aisyah, kamu gak boleh jadi pengecut." Aisyah memberanikan diri turun ke lantai dasar dan dia segera menuju dapur untuk membuat sarapan. Tentu saja untuk dirinya sendiri. Saat Aisyah tengah menjarangkan air untuk membuat teh hangat, dia melihat Zildan yang baru saja keluar dari kamar menerima sebuah panggilan telepon. Aisyah memilih melanjutkan pekerjaannya dengan menyeduh teh hangat setelah air yang dijarangnya tadi mendidih. "Bi, apa masih belum datang? Saya mau berangkat kerja," ucap Zildan. Sepertinya dia sedang berbicara dengan salah satu pembantu yang biasa bekerja di rumahnya. Asisten rumah tangga yang biasa datang untuk melayani kebutuhan Zildan mengatakan bahwa hari ini ia tidak bisa masuk untuk bekerja sebab anaknya masuk ke rumah sakit. Kemudian Zildan berjalan menuju ke dapur. Di sana dia melihat Aisyah sedang membuat teh. "Heh kamu," panggil Zildan. Aisyah memutar badan dan melihat Zildan sudah duduk di kursi makan. Iya mas," jawab Aisyah tergagap. "Buatkan saya kopi dan siapkan sarapan. Saya harus berangkat ke kantor. Saya tidak punya waktu untuk bersarapan di kantor," perintahnya kepada Aisyah. Entah kenapa, mendengar Zildan yang memintanya untuk membuatkan sarapan membuat Aisyah merasa senang. "Baik mas." Dengan cekatan, Aisyah segera melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Setelah selesai, dia menghidangkan kopi buatannya dan juga sepiring nasi goreng dengan telur ceplok sebagai topping. Melihat nasi goreng yang dihidangkan Aisyah membuat Zildan mengerutkan kening. "Kamu nyuruh saya makan nasi sisa semalam?" "Hah? Itu nasi yang baru matang tadi, mas." Aisyah langsung memasaknya. Zildan yang tidak menanggapi ucapan Aisyah, kemudian dia mencoba menyendok nasi goreng buatan istrinya dan memasukkannya ke mulut. Sementara Aisyah, dia memperhatikan bagaimana ekspresi Zildan yang sedang memakan nasi goreng buatannya. "Sial, enak juga masakannya," gumam Zildan dalam hati. Namun, karena gengsi, dia hanya memakannya beberapa suap saja. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Zildan langsung beranjak dari tempatnya setelah menyesap sedikit kopi hitamnya yang dibuatkan Aisyah tadi. Saat Zildan ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba saja Aisyah mendekatinya. "Mas, aku boleh minta izin?" ucap Aisyah. Zildan memutar tubuh dan menatap sinis ke arah Aisyah. "Apa?" Aisyah tampak ragu untuk mengatakan sesuatu. "Nanti siang aku mau menjenguk papa. Tadi malam mama telepon, katanya papa masuk rumah sakit dan..." Belum saja Aisyah melanjutkan kalimatnya, Zildan langsung menyela ucapan gadis itu. "Aku gak peduli, asalkan kamu jangan macam-macam ataupun mengadukan soal sikap aku ke keluargaku." "Iya mas, aku ngerti."
Kemudian Zildan pergi begitu saja meninggalkan rumah. Sedangkan Aisyah, dia langsung bergegas untuk bersiap pergi. Bersambung, nantikan kelanjutannya ya. Salam santun sayang sekebun pisang ya, dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.